Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas pemrograman berbasis objek kelas G dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya sendiri yaitu Nabila Salsabila dengan NIM 24 10 10 30 14 dan teman saya Muhammad Alexander dengan NIM 24 10 10 30 63 dan teman saya yaitu Muhammad Katam Ramadan yaitu dengan NIM 24 10 10 30 78. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang dimana dengan judul Sistem Informasi Film Bioskop Filmku dengan penerapan CRUD. Untuk latar belakang sendiri, kami adalah yaitu pada zaman yang modern saat ini, perkembangan teknologi tidak terkecuali dunia digital yang ikut perkembangan pesat seperti perfilman. Dapat dilihat dengan semakin banyaknya dunia perindustrian perfilman yang menghasilkan film-film yang bermutu, baik film dokumenter, drama, dan komedi. Film sendiri merupakan sarana media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat secara luas atau sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Lalu keinginan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari mendorong pesatnya kemajuan teknologi. Film ini dapat menghilangkan rasa penat sehabis melakukan aktivitas dan menambah wawasan kita terhadap dunia luar. Namun seiringnya berjalannya waktu, jumlah film menjadi sangat banyak dari mulai rating, genre, dan berbagai macam dari negara yang menjadikan salah satu kesulitan dalam menemukan film yang kita minati. Oleh karena itu, kami membuat sistem informasi pencatatan film yang diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam menemukan film yang mereka minatin tanpa bersusah payah dalam mencari film yang mereka sukai. Terus ke bawah, untuk CRUD ini merupakan kepanjangan dari create, update, dan delete, yang dimana memiliki 4 fungsi utama, yaitu menambahkan data, melihat, update, dan melakukan penghapusan data film. User dapat menambahkan dan data film tanpa batas. Seperti itu untuk keunikan dari sistem kami. Untuk codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya langsung masuk ke pemrograman. Nah, di sini kami menggunakan ASP.NET Core Web App. Nah, terus kita pilih .NET 6 long-term support. Cuman di sini karena kita sudah membuat, jadi nggak perlu. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman utamanya nantinya. Nah, sebelum itu agar kita bisa masukkan database, di sini kita menggunakan package dari NPK SQL. Jadi cara untuk masukkan package-nya itu kita klik kanan, kita manage nugget. Nah, kita tulis NPK SQL. Nah, di sini tinggal di install. Namun karena ini sudah kami pakai, jadi kita nggak perlu install lagi. Nah, langsung saja di set master ini adalah bagian tampilan awalnya nanti. Jadi yang pertama kali muncul saat kita run adalah bagian set master ini. Di sini ada seperti komponen pada HTML pada umumnya, ada head dan body. Di head ini berisi title, terus di body berisi isi-isinya nantinya. Nah, di body-nya nanti pertama-tama ini masuk ke default. Nah, default ini maksudnya apa? Jadi di default ini nantinya akan memunculkan isi dari database-nya nantinya. Nah, database-nya itu gimana sih cara nyambungnya? Jadi cara nyambunginnya itu masuk ke sini web config. Nah, masuk ke bagian web config. Nah, kita kasih nama dulu. Nantinya koneksinya itu di sini kami menggunakan nama koneksiku. Lalu
servernya, port, database, nama database-nya nanti, nama database yang sesuai, lalu ID-nya, sama password-nya. Ini semua didapat dari wiki admin ini. Jadi untuk tahunya seperti ini. Nah, nama hostnya, localhost, portnya 5432, username Postgres. Untuk passwordnya sesuai dengan wiki admin masing-masing. Terus nama database-nya di sini VBO. Nah, ini untuk menghubungkannya ke database-nya nantinya. Nah, setelah membuat config-nya, di sini membuat tampilan untuk nantinya saat diklik itu dia bisa memunculkan database-nya, isi database-nya. Nah, untuk dia menyambungkan tombol itu tadi, kita masuk ke bagian CS-nya. Kita masuk ke bagian default JS. Nah, di bagian sini ini untuk menyambungkan tombol default-nya itu dengan database-nya. Dengan cara ini nama webnya, terus masuk ke sini public parser class, lalu ini btn select click itu sesuai dengan yang ada di default-nya. Karena di default ini kita menggunakan nama btn select click, maka di sini juga menggunakan, maaf, nah di sini kita menggunakan btn select click. Nah, untuk menghubungkannya berarti kita menggunakan npk-SQL connection. Nah, kita konekkan. Lalu dengan menggunakan new npk connect itu tadi, lalu tinggal masukkan connect.connect string sama dengan configuration.connection string, terus nama koneksinya tadi. Di sini kita menggunakan nama koneksiku, nah itu string. Ini udah template-nya ya. Lalu connect.open untuk membuka si koneksinya tadi. Lalu npk-SQL command untuk md ini lalu sama dengan new npk-SQL command. Nah, lalu ini untuk koneksinya. Nah, terus ini untuk manggil database-nya nantinya. Nah, di sini untuk bagian default SPX ini yang dipanggil adalah bagian film ID, title, deskripsi, dan rating. Nah, yang diambilnya itu dari tabel film ini, tabel film. Nah, nanti disortir berdasarkan judulnya ASC. Nah, lalu ini untuk memunculkannya. Nah, lalu di sini kita juga ada untuk menambahkan datanya. Nah, untuk menambahkan data, kita masuk ke bagian add. Nah, bagian add ini adalah nanti ada kayak form-form gitu, dan kita bisa menyebutkan sama mensubmitnya nantinya. Nah, ketika disubmit itu kan dia harus memasukkan ke database. Nah, di sini kita menggunakan ID btn insertion. Nah, nanti dihubungkan di CS-nya ini. Nah, di CS ini kan di bagian ini kan ketika diklik itu dia merujuk ke tambah ini. Jadi di add SPXJS-nya ini di bagian void tambahnya ini kita hubungkan dengan database-nya. Lalu ketika diklik itu maka comment text-nya itu berisi insert into public film, nah, nama tabelnya, lalu nilainya. Nah, nilainya itu dapat dari mana? Dari add title, add description, sama add rating. Itu semua dari mana? Dari sini. Nah, dari sini
itu kita inisiasikan dengan TDR. Nah ya, jadi di bagian title deskripsi rating ini kayak kita bikin variabel dulu namanya title deskripsi rating. Nah nanti title itu diinisiasikan sama kayak T, nilai T tadi itu teks, terus deskripsi itu nilai D juga teks, sama rating nilai R yang teks. Dari sini TDR. Nah, untuk dimasukkannya itu maksudnya untuk diinisiasikannya dengan cara seperti ini, cmt parameter add kurung new npksql parameter, terus nama variabelnya dan dia merujuk kemana. Nah, lalu dieksekusi, lalu dia close. Ketika di close keluar setelah dimasukkan itu, maksudnya ketika berhasil dimasukkan akan keluar message-nya yaitu data has been saved. Nah, jadi ini ketika button diklik dan berhasil, maka keluar ini LPL MSG, label message-nya. Nah, itu untuk fitur bagian tambahnya. Nah, selanjutnya ada fitur hapus. Di fitur hapus ini berarti di bagian delete. Nah, itu lebih mudah ketimbang yang add-nya itu tadi karena dia tinggal mengambil ID-nya. Jadi di sini kita bikin text box. Text box-nya itu nantinya punya ID, namanya ID. Nah, ID ini tujuannya nanti di sini di bagian CS-nya. Nah, kan delete ini kan ketika di situ kan ada form pilihannya untuk yang mana yang mau dihapus berdasarkan ID-nya kan. Nah, terus ada tombol submit-nya. Tombol submit-nya itu ketika diklik itu dia itu merujuk ke BTN direct click. Nah, BTN direct click itu nantinya dihubungkan ke sini, ke CS-nya. Nah, habis masuk BTN direct click-nya sama seperti kayak yang add sama default-nya. Cuma bedanya itu di ininya, di bagian comment text-nya sama bagian ininya, bagian yang dimasukkannya. Kan ini yang comment text-nya berarti kan delete from film, di mana ID film sama dengan id. Id ini adalah variabel yang akan dibuat tadinya. Nah, terus id ini merujuk ke integer yang mana dari ID, dari bagian ID ini itu ID text, berarti merujuk ke ID ini yang dimasukkan. Misal 1 berarti nanti ID-nya itu bersih 1. Gitu. Lalu dieksekusi, setelah itu ketika berhasil dimasukkan akan keluar label message-nya, yaitu data has been delete. Nah, selanjutnya akan diperagakan bagaimana ketika di run website ini. Ya, selanjutnya adalah demo dari implementasi codingan tadi. Nah, jadi setelah codingan itu di-run, yang pertama kali akan masuk adalah ke page utama, yaitu dari default ASPX tadi. Nah, di default ASPX ini kita bisa ngelihat apa aja list film yang udah ada dan nantinya mungkin juga bisa ditambahkan. Nah, untuk melihatnya kita tinggal pencet select data aja. Nah, dari select data tadi, ini memunculkan film-film yang udah tersimpan pada database. Nah, untuk fitur keduanya, kita pencet di kolom add film. Nah, di add film ini, kita bisa memasukkan judul, deskripsi, dan juga rating.
Nah, untuk judulnya kita bisa masukin aja tes Upin Ipin misalnya. Deskripsinya ini Upin Ipin. Nah, oke. Nah, ini ratingnya kita pilih R aja. Oke. Nah, tinggal di insert. Nah, kalau udah di insert, ada tulisan data has been saved. Artinya data Anda udah ke save. Kita bisa langsung ke home lagi. Nah, terus kita bisa lihat. Nah, Upin Ipin ternyata udah masuk ya. Nah, selanjutnya fitur delete-nya. Nah, untuk fitur delete ini, kita mengambil ID daripada film tadi. Nah, coba kita ke home. Kita lihat, misalnya kita mau hapus Ratatouille. Kita ambil berarti ID-nya 4. Kita coba. Ambil ID 4. Kita delete. Nah, data berhasil di-delete. Nah, langsung kita cek lagi di home. Select all data. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada lagi Ratatouille karena sudah kita hapus tadi. Ya, jadi ini fitur-fitur dari filmku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.